Haleluya, kita saat diberkati oleh ibu kita Ibu Munte. Nanti saudara 77 tahun pun lebih lagi. Semoga bagi Anda makin tua makin menjadi-jadi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita tadi sudah dengarkan dari Bu Munte, kita perlu dipulihkan. Ya, memancarkan kemuliaan Tuhan seperti cermin tadi. Kita perlu hidup berkuasa dan juga memenuhi bumi dengan anak-anak rohani. Artinya kita perlu menginjil baik atau tidak baik waktunya, dan kita perlu memuridkan karena itu perintah agung. Dalam melakukan itu semua, sama seperti nama gereja kita perlu iman. Iman tidak pernah didasarkan pada apa yang kita punya, tapi pada apa kata firman. Jadi kalau kita hanya melihat kepada sumber daya kita, fakta-fakta yang ada yang sedang kita alami, kita merasa tidak mampu, tidak mungkin. Tapi siang hari ini firman Tuhan menyanggupkan kita sehingga semua kita berkata bisa. Tidak ada yang mustahil kepada Tuhan, tidak ada yang mustahil kepada saya percaya. Amin. Saya mau sampaikan sedikit mengenai hidup Kaleb, karena menurut saya Ibu Munte juga punya roh Kaleb. Bukan Bang Kaleb yang ditembak, saudara. Itu juga Kaleb yang luar biasa, sudah mati untuk Tuhan. Ya, supir kami. Tapi Kaleb yang di Alkitab. Kaleb yang di Alkitab, semua kita tahu ceritanya. Dia memiliki keberanian iman, atau iman yang berani. Karena dia melihat kepada Tuhan yang besar yang telah berjanji pasti menggenapi. Apapun kata orang-orang lain sebangsanya, Kaleb dan temannya Joshua, Kaleb bin Jefune, Joshua bin Nun, berkata kalau Tuhan sudah berjanji menyampaikan kita ke tanah Kanaan, maka Tuhan akan menyampaikan kita ke sana. Dan tadi kita sudah dengarkan firman Tuhan dari Bu Munte, Tuhan tidak pernah menyesali panggilannya dalam hidup kita. Kami percaya sungguh, dan saudara tentunya juga percaya, semua kita sampai pada panggilan Tuhan. Menurut saya adalah kehormatan yang sangat besar, bukan kehormatan yang biasa-biasa. Bahkan kasih karunia Tuhan sangat besar. Bahwasanya Tuhan Yesus manggil Bapak, Ibu, Saudara, ya abang-abang dan kakak saya yang kekasih, ditempatkan khusus di pulau ini. Ya, tidak banyak untuk saat ini orang mendapat kehormatan seperti itu. Ini pulau yang sangat padat penduduknya, banyak jiwa-jiwa yang berharga. Dan Tuhan mau Bapak Ibu Saudara memenuhi panggilan Tuhan itu, menjangkau mereka sebanyak-banyaknya bagi kerajaan sorga. Mari miliki keberanian iman. Ya, iman yang berani berkata bisa. Terlepas dari bagaimanapun faktanya sidang kita pada saat ini, mungkin ada kemunduran, mungkin ada persoalan, mungkin seperti kata Ibu Munte tadi, untuk kontrak pun ngos-ngosan. Terlepas daripada itu semua, harus mulai dengan iman yang berkata bisa. Kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan yang memperlengkapi, Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memimpin langkah demi langkah. Seperti Abraham, sebelum kita sampai pada Kaleb, Abraham dikatakan dalam Roma 4 ayat 18 sampai ayat 23, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga. Kalau ada kita saat ini berkata tidak ada dasar, berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Saudara juga percaya sidang saudara bertambah besar, buka banyak KKS baru, bahkan buka sidang cabang baru. Tidak ada dasar untuk berharap, belum ada murid, percaya juga. Seperti Abraham, menurut yang telah difirmankan. Apa dasarnya? Telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Karena Tuhan kita bukan manusia sehingga dia bisa berdusta, bukan anak manusia sehingga dia bisa berbohong. Kalau dia berjanji, Bilangan 23:19 berkata, dia lakukan. Tuhan berfirman, itu pasti digenapi. Demikianlah banyak yang nanti keturunanmu, ayat 19 Roma 4, imannya tidak menjadi lemah, walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Itu faktanya. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Tapi kita harus ingat, firman Tuhan adalah kebenaran. Dan kebenaran firman di atas semua fakta dunia ini. Kebenaran firman sekali lagi, Tuhan memanggil saudara. Tuhan memperlengkapi saudara. Maka ayat 20 Roma 4, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Karena itu hal ini diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Kata-kata
kata ini, yaitu hal ini diperhitungkan kepadanya, tidak ditulis untuk Abraham saja, tetapi ditulis juga untuk kita. Sebab kepada kita pun Allah memperhitungkannya, karena kita percaya kepada Dia yang telah membangkitkan Yesus Tuhan kita dari antara orang mati. Saya yakin semua saudara sering mendengar kisah Pak Munte, bagaimana dia menceritakan kesaksian dari Bapak Yonggijo. Waktu berdoa, ya buka mata, gak ada apa-apa. Tapi dimulai daripada dia berdoa minta meja ya, dan sepeda. Dia tutup mata, minta kursi. Dia lihat ada. Nah, saudara pun lebih banyak kita diajari Bu Munte hari ini melihatnya tidak kelihatan. Lihatlah bahwasanya sejak hari ini di dalam dunia rohani penerobosan sudah terjadi. Bahwasanya bisa saudara bangun, bisa punya murid, bisa buka lagi tempat-tempat baru, karena memang sudah Tuhan sediakan. Dan sepanjang kita bergerak, Roh Kudus pasti bergerak. Ya, Tuhan lihat jauh dalam hati kita. Dan kalau Tuhan menemukan kita percaya, hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Walau semua fakta dunia ini tidak mendukung, sama seperti Abraham, dia tua, rahim Sarah telah tertutup. Saudara juga punya persoalan masing-masing. Tetapi yang perlu hari ini kita percaya. Dan berkata terhadap janji Allah kami tidak bimbang. Dan semua bangun dan bangkit kembali, karena sekali lagi itu DNA kita. Untuk melakukan hal-hal yang besar, karena Tuhan kita Tuhan yang besar. Panggilan yang besar kepada saudara, kepada kita semua, dan mulia. Saudara semua di sini, tiap-tiap orang adalah orang-orang yang gagah perkasa. Dari kita melihat diri kita sebagaimana Tuhan melihat kita. Ya, apa kata masyarakat mengenai kita, apa kata pendeta lain mengenai kita, itu tidak menjadi pertimbangan. Apa kata Tuhan, apa kata firman, itulah yang kita lihat, kita setujui, kita punya iman yang baik. Sekali lagi kita lihat ya, dari istilah Ibu Munte, kita bukan mocok-mocok mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu panggilan kita. Amin saudaraku. Kita lihat kita menyelesaikan panggilan kita. Kita lihat kita akan menyelamatkan banyak sekali jiwa dari penduduk Jawa yang lebih 100 juta ini. Kita lihat gereja kita berkembang. Dan tentunya di saat kita mengerjakan itu semua, tidak mungkin tidak ada masalah. Tetap ada masalah. Tetapi sekali lagi seperti Kaleb memiliki iman yang berani, kita melihat Tuhan kita lebih besar dari masalah itu. Kita tidak tahu bagaimana itu bisa selesai, tapi yang kita tahu pasti selesai. Pada waktunya Tuhan tidak pernah terlambat, Dia akan membuka jalan. Ya, itulah Dia Tuhan kita. Kita bisa aman di dalam janji perlindungannya, pemeliharaannya. Ya, tidak perlu kita membela Dia, Dia yang membela kita. Dia yang memelihara kita. Sayangnya banyak orang ketika datang masalah tersebut cenderung, ya karena kita hidup dalam daging ini, dengan panca indera ini, cenderung mengambil jalan pintas, jalan yang lebih mudah, jalan yang aman. Padahal iman yang berani itu selalu jalan yang paling sulit. Amin saudara. Bahkan kalau lagu sekolah minggu anak bilang jalan ke surga yang sempit. Nah begitu, lebar jalan ke neraka, sempit jalan ke surga. Jalan iman pun kerap kali dengan akal waras manusia paling sulit, paling membutuhkan banyak pengorbanan. Tapi tahukah saudara, kalau diambil itu langkah yang benar. Dan hasilnya mujizat demi mujizat. Kalau datang tantangan, kita menetapkan hati. Ya, walaupun panca indera berkata tidak mungkin, tidak sanggup, ya, resiko nyawa dan lain sebagainya. Tapi kalau itu jalan yang paling mudah, bukan jalan Tuhan, apalagi kalau itu menyerah, berhenti, jangan pernah diperhitungkan. Jangan pernah diambil itu. Karena begitu banyak firman telah ditabur dalam hidup kita, kita tidak mau itu sia-sia. Ya, kita sudah banyak belajar dari para hamba-hamba Tuhan dalam Alkitab ini. Semua mereka yang berhasil adalah yang berani melangkah dengan iman yang besar. Saya bacakan kisah mereka ya saudara dalam Bilangan 13 ayat 26 sampai 33. Dan langsung datang kepada Musa, Harun, segenap umat Israel di Kades di padang gurun Parah. Mereka membawa kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami. Dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya ini sama dengan tetapi. Itu kita buang aja, karena tetapi itu tidak baik.
Bayangkan kalau seorang gadis berkata kepada pemuda yang ingin melamar dia, abang memang baik, memang kaya, hanya saya tidak suka. Nah, apa gunanya tadi itu? Abang memang baik sama saya, tetapi saya tidak terima. Ini pun memang baik, hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kota yang berkuburan sangat besar. Kita pun jangan, bagus sekali kok baik Bu Munte itu. Sukacita kami banyak ketawa. Hanya jangan ada begitu. Amin. Tidak ada. Tetapi tidak. Bagus sekali kok baik Bu Munte. Memang dipimpin Tuhan pada waktu yang tepat dan kami akan berhasil. No tetapi. Karena 10 orang ini tidak masuk tanah Kanaan. Ya, saya baca 29 orang Amalek diam di tanah Negeb. Ini bagus alasannya. Ya, ada fakta-faktanya disampaikan. Orang Het, orang Jebus, orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam di sepanjang laut dan di sepanjang tepi Sungai Yordan. Jadi di mana-mana ada musuh, nggak mungkin. Tapi Kaleb, mari kita semua punya roh Kaleb. Amin. Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Selalunya ada Kaleb. Biar kita semua jadi seperti Kaleb. Nah, kalau ada saatnya kita tidak, ya mungkin kurang berdoa atau apa ya, lalu ada suara Kaleb terdengar, jangan kita keraskan hati. Ikut kita, ikut terbakar. Jangan asbestos. Udah ada api pun tak mau terbakar. Semua orang udah sabar. Mungkin ada di jemaat saudara seperti ini, tapi bukan saudara. Amin. Jangan seperti orang yang mengeraskan hati. Sudah pun ditenteramkan Kaleb. Ayat 31, mereka keras kepala. Orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Tuhan tidak suka itu. Yang berkata tidak mungkin, tidak bisa, tidak dapat. Ya. Dia sudah mati bagi kita. Amin. Ya, kalau anaknya pun dia tidak sayangkan, firman Tuhan berkata, yang lain pun pasti dia berikan. Amin. Jadi tidak ada kabar busuk. Amin, saudara. Jangan berkata seperti ini, negeri yang telah kami lalui itu di Itai adalah satu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Betulkah mereka bilang itu? Betul. Saudara pun kalau saudara bilang ini hijau, damai, betul ya. Tapi tidak perlu dibilang. Karena Tuhan sudah tahu itu. Amin. Lalu Tuhan utus saudara kemari. Amin. Tuhan itu bukan Tuhan yang bodoh. Saya nggak sampai hati mengatakan bodoh. Kan? Dia tahu saudara bisa. Karena dia tidak bergantung pada saudara. Dia bergantung pada kesanggupannya di dalam saudara. Pada rohnya ada dalam saudara. Amin, saudara. Dengar baik-baik. Di sini 33 dikatakan, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Jadi bukan dia bersetuju dengan Tuhan, dia bersetuju dengan raksasa. Sebagaimana raksasa melihat mereka seperti belalang, kami pun lihat diri kami seperti belalang. Sekali lagi yang penting, bagaimana saudara melihat diri saudara. Mari bersetuju dengan Tuhan. Tuhan, saudara adalah pembunuh raksasa. Hari ini kita tetapkan hati, kita punya iman yang berani. Seluruh dunia berkata tidak bisa. Kenapa mengatakan tidak bisa ini? Bukan hanya 10 orang, 2 juta. Pada waktu mereka menyampaikan kabar busuk, yang 2 juta sisanya itu semua ikut setuju. Jadi 2 orang melawan 2 juta, itu namanya cari mati. Dan betul Alkitab mengatakan mereka mau melempari kan pada waktu. Saudara pun kalau punya iman yang berani, kerangkali saudara dihadapkan pada situasi cari mati. Beranikah saudara? Karena walaupun secara dunia 2 orang adalah minoritas dibanding 2 juta, bukannya minoritas, tak ada artinya sebenarnya. Tapi bersama dengan Tuhan, 2 orang adalah mayoritas. Hari ini kita belajar, kita berani karena kita punya firman Tuhan. Tidak ada
alasan yang lain. Dan firman Tuhan adalah Tuhan sendiri dan tidak bisa berubah. Langit bumi pun berlalu, firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Dan firman Tuhan tidak bisa gagal. Sebabnya jangan terganggu dengan apa kata orang, dengan 2 juta, 10 atau berapapun tidak ada yang mendukung, tidak bisa mengerti. Jangan heran atau kecewa kalau orang tidak mengerti panggilan kita. Memang bukan dia yang dipanggil, kita yang dipanggil. Ya kan? Tuhan bicara sama kita, nggak sama dia. Iya ya, apa kata dia terserah. Kalau sesuai dengan firman, kita dengar. Kalau nggak sesuai dengan firman, ya jangan dengar. Amin, saudaraku. Kita tidak perlu kecewa, apalagi marah. Tidak perlu, saudaraku. Amin. Tapi kita pelajari bagaimana yang sudah ditulis dalam Alkitab ini. Apalagi dalam perjanjian lama ada banyak tokoh-tokoh yang punya iman yang berani. Ya, Abraham, Kaleb, juga Sadra, Mesa, Abednego. Apalagi Daniel juga. Saudara tahu Sadra, Mesa, Abednego itu pada waktu mereka diperhadapkan, mau nggak untuk taat menyembah kepada patung ini? Itu nyawa risikonya, saudara. Betul ya, saudaraku? Lalu dalam Daniel, saya bacakan ayat 17-18, Daniel 3, apa jawab mereka? Tuhan mengerti keadaan kami, itu sebabnya kami akan tunduk menyembah, dalam hati kami berdiri. Begitu jawabnya. Kami datang saja, tapi sebenarnya hati kami tidak. Begitu jawabnya. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari berapi yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tapi seandainya tidak, no problem dia. Hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Begitulah percayaannya, begitulah imannya, begitulah keberaniannya. Dan setiap orang percaya kepada Tuhan tidak pernah dipermalukan. Dalam ayat 27 dikatakan, dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dia dapat semua ya. Tuhan tahu kali membalaskan. Dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka pun tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun. Tapi harus dilalui yang paling sulit tadi. Ya kan? Kita semua mau yang itu ya tadi. Tapi waktu dilempar itu sudah tahu yang melemparnya katanya mati. Karena 7 kali lebih kuat. Panas. Jadi kalau ada di antara saudara sedang melewati fase atau musim 7 kali Lebih panas. derita, 7 kali air mata, saudara, yang penting maju terus. Rugilah kita nggak berhenti. Udah sampai sakit. Iya. Itu sebabnya bagi yang belum melalui tidak apa-apa. Karena setiap orang punya janji dengan penderitaan. Sama seperti saya dan saudara, kalau Yesus selamat datang, kita punya janji dengan kematian. Tak ada manusia yang tak mati. Lazarus pun sudah bangkit, mati lagi. Kita harus berubah tempat, betul saudara ya? Dan saya yakin penderitaan juga demikian. Tapi biarlah firman ini mengingatkan kita, kalau kita tiba pada masa itu, maju terus. Oi, haleluya. Karena Tuhan tahu untuk membalaskan kepada kita. Bahkan dalam Keluaran 14 ayat 14 berkata, Tuhan akan berperang untuk kamu. Ini kalau bisa di tiap saat begini betapa bahagianya. Dan kamu akan diam saja. Tapi saya yakin ini hanya terjadi pada peperangan yang memang tak mungkin lagi kita menangkan. Itu harus Tuhan yang turut campur. Jadi kalau sangat berat, seperti Sadra, Mesa, Abednego 7 kali lebih panas, Raja sendiri berkata, ada orang keempat di sana. Nah, disitulah Tuhan akan berperang bagi kamu, dan kamu akan diam saja. Berapa di sini mau memiliki iman yang berani? Haleluya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Tapi Kaleb di sisi yang lain, dia tidak hanya memiliki keberanian iman.
Kaleb juga memiliki ketekunan iman. Itu sebabnya saya katakan Ibu Munte punya roh Kaleb. Karena sampai usianya sedemikian diberikan Tuhan, tak pernah dia menyerah. Makin menjadi-jadi. Kita kadang kan kalau ke maskapai penerbangan berusaha memasang muka serius supaya mendapat keluasan hati tepat duduk di depan. Kami bawa ibu kami sudah senior citizen di atas 70 tahun. Tolonglah. Dan Ibu Munte tadi tidak tahu berakting, segala macam barang dibawanya jalan. Mana ibunya tadi? Saudara, jadi kami pun pernah tempat duduk 40 anak, saudara. Paling belakang, tinggal dapat toilet aja. Tapi begitu pun sukacita sampai juga kemari, saudara. Kaleb selain keberanian iman, dia punya ketekunan iman. Karena kerap kali Tuhan berjanji nggak langsung besok dapat. Nggak minggu depan, bahkan nggak tahun depan. Dalam kasus Kaleb 45 tahun. Dalam kasus saudara hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang saya tahu, Tuhan punya waktu yang paling baik. Dan dia tidak pernah terlambat. Saya bacakan Yosua 14. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa. Jangan menghitung-hitung tambah 45 dari sekarang berapa umurnya. Hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah, katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya. Sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Tuhan tahu membalaskan. Amin, saudara. Seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepada aku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Joshua memberkati Kaleb bin Jefune dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Jefune orang Kenas itu sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang paling besar di antara orang enak, paling besar. Dan amalan negeri itu berhenti berperang. Saudara, 45 tahun kita sama-sama tahu bahwa waktu yang singkat. Berapa lama saudara sudah berada di pulau ini semenjak pertama saudara diutus? Mungkin juga bukan waktu yang singkat. Dan sampai hari ini saudara tekun, teruskanlah tekun. Amin, saudara. Karena banyak orang pada awalnya sangat panas, tapi menghadapi testing waktu menjadi redup dan padam. Saudara, satu pun tidak ada yang demikian. Haleluya. Karena kita tahu memenuhi panggilan Tuhan bukan seperti lari sprint jarak pendek, lebih menyerupai lari maraton. Roma 12 ayat 11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Amen. Dan di dalam kita bertekun dalam iman seperti firman Ibu Munte tadi, kita semakin baik, semakin bertumbuh, berubah dan berbuah. Amen. Ya, memancarkan kemuliaan Kristus, ya cermin, terus ada karakter Kristus nyatakan dalam kita berkuasa dan memenuhi bumi. Menggenapkan panggilan agung, menginjil dan memuridkan tadi. Amin, saudara. Amin. Saudara, kita hanya bisa membayangkan ya, Kaleb dan Joshua ini 5 tahun berlalu, 10 tahun berlalu, tambah tua. Lalu mulai bermatian kawan-kawannya, satu demi satu. Hanya satu demi satu. Berjuta, mulai dari ratusan,
jutaan. Tiap hari berapa banyak nama yang mereka dengar mati. Bagaimana hidup seperti itu? Betul-betul sampai mati semua tinggal mereka berdua. Ada banyak kesempatan untuk tawar hati. Ada banyak kesempatan untuk mempertanyakan, betulkah Tuhan? Sama seperti suara setan tadi pada Hawa. Jangan didengar, jangan diterima. Di dalam kita melayani Tuhan, penderitaan pasti datang. Ya, janji temu tadi pasti akan tiba. Aniaya ada, persoalan ada. Kita harus jujur akan hal itu. Amin, saudara. Amin. Karena kalau kita ingat, ya lagi-lagi cerita sekolah minggu anak, mendirikan rumah di atas batu dan di atas pasir. Kepada yang di atas batu datang hujan. Kepada yang di atas pasir, bolehkah saya minum dari sini? Jangan. Kepada yang di atas batu turun hujan. Kepada yang di atas pasir juga turun hujan. Dengan kata lain, saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh, beriman, turun juga hujan, datang juga badai. Saudara, enggak, saya pengen main nih, saya pengen main. Kepada yang tidak sungguh-sungguh pun turun juga hujan. Jadi sama-sama dapat aniaya, sama-sama dapat persoalan, sama-sama punya tantangan, sama-sama ada penderitaan. Hanya bedanya, bagi yang melakukan firman, rumahnya tegak berdiri. Amin. Sampai pada panggilan Tuhan. Tapi yang di atas pasir tadi, itulah jalan aman, menyerah. Pada akhirnya rumahnya hancur dan besarlah kerusakannya. Kita tidak mau. Jadi masing-masing kita juga punya Hebron. Artinya punya panggilan yang harus dikenapi. Amin. Kita jangan berhenti kalau berkat semakin melimpah. Jangan dialihkan seperti lagi-lagi kisah Ibu Munte, kompas tadi. Tiap hari harus dipastikan jalurnya menurut kompas yang benar. Amin. Karena seperti arah kapal itu, enggaknya langsung dia sedikit saja derajatnya. Tapi kalau tidak diperbaiki kemiringannya, maka makin miring, sampai ke sana, nggak jadi ke sana. Jadi kalau kita semakin diberkati pun, itu tidak membuat kita jadi melenceng. Tapi di sisi yang lain, banyaknya penderitaan sampai 7 kali dapur api lebih panas. Kita tahu itu memang bagian kita. Ya. Karena kalau kita tidak tahu itu, setan akan gampang aja bilang, betulkah Tuhan mengasihimu? Betulkah dia memeliharamu? Bukankah dia Allah yang penuh kasih dan Jehovah Jireh? Kenapa ini diizinkan terjadi? Lalu kita dengar, kok kenapa? Lalu kita mulai nyanyi, Allah peduli, betulkah? Allah peduli, betulkah? Tidak, saudara. Firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya pada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Amin. Timotius 3:12. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Masih sanggup? 1 Tesalonika 3 ayat 2-3. Teruskan saja, jangan menyerah, nanti tambah baik ayat-ayatnya. 1 Tesalonika 3 ayat 2-3. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Jadi adakah kesusahan? Jangan goyang iman. Amin. Ketekunan iman. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Kenapa? Karena hidup yang 120 tahun tadi, Bu Munte berkata, seperti satu titik di dalam garis waktu Tuhan yang adalah Alfa dan Omega. Hidup kita sebenarnya adalah di dalam kekekalan. Hanya sekali saja, karena itu saya dorong semuanya jadi hamba Tuhan, termasuk pemusik, pelayan. Ya, apa boleh buat, saya suruh hadir. Dalam Kisah 14 ayat 22, di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid itu dan menasihatkan mereka supaya mereka bertekun di dalam iman. Sama-sama ucapkan, bertekun di dalam iman. Dan mengatakan bahwa
bahwa untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak. Kita mungkin mengalami banyak sengsara. Ya, amin. Bukan. Kita mungkin. Tidak. Kita harus. Kita apa? Sedikit sengsara. Masih mau ikut Yesus? Masih. Haleluya. Kenapa? Nah, ini bagian yang baik. Begitulah baiknya Tuhan itu. Roma 8 ayat 18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tidak dapat. Tidak dapat. Mari kita betul-betul percaya firman Tuhan ini. Sehingga apapun yang terjadi, saudara mengingat, gak apa-apa ini sementara. Dan nanti kemuliaannya tidak dapat dibandingkan. Amin. Yang menulis ini siapa, saudaraku? Kira-kira Paulus ini penderitaannya sedikit? Tapi apa katanya dalam 2 Korintus 4 ayat 17? Apakah kata Paulus mengenai penderitaan yang banyak itu? 2 Korintus 4:17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan mengalami kapal karam, bahaya dari orang Yahudi, dari non Yahudi, bahkan pernah dilempari dengan batu, ditinggalkan karena dikira sudah mati. Kok dikira sudah mati, saudaraku, itu berarti parah lukanya. Ya. Udah nggak bergerak, bahkan mungkin benar-benar mati, walaupun tidak ditegaskan dalam Alkitab. Mungkin mati dan hidup kembali. Dan tidak usah berdebat akan hal itu. Tapi begitulah penderitaannya. Tetapi Paulus berkata penderitaan ringan. Kalau dalam ayat 8 dikatakan dalam segala hal, bukan satu hal, segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Makanya saya bilang kasih karunia Tuhan hebat bagi saudara di Pulau Jawa. Karena dari orang di pulau lain, kemungkinan paling besar saudara mengalami ini ya kaya daripada saudara. Ya, betul ya? Atau saya salah? Betul ya? Ya, anggap aja lah betul. Kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Amin. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan pada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata dalam tubuh kami yang fana ini. Sebabnya dalam ayat 18, 2 Korintus 4, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah amin, saudara. Amin. Saudara menyala-nyala. Amin. Bahkan daripada itu, 1 Petrus 4 ayat 13 berkata, bersukacita. Bukan sekedar pertekun, tapi suntuk gitu. Kemudian kalau nanti memang disinilah saya harus menderita. Saat lagi saudara mengalami itu, saudara bersukacita. Amin. Haleluya. Itu sebabnya hari ini saya yakin saudara sangat bersukacita. Pulang dari tempat ini lebih bersukacita lagi. Terus bersukacita. Amin. 1 Petrus 4:13. Sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Ya, masing-masing ada bagiannya. Supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaan. Ya, dalam ucapan bahagia khotbah di bukit juga dikatakan demikian. Sukacita dan bergembiralah karena telah demikian lebih dahulu dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Hari ini semua kita menetapkan hati seperti Kaleb. Tak dapat tiada saya sampai pada panggilan Tuhan. Pasti. Berapa lama waktunya tidak jadi masalah. Bagian saya maju berperang, terus beriman. Saudara, akan ada banyak kesempatan untuk menyerah atau untuk suam-suam kuku. Tapi Tuhan tidak pernah menyukai suam-suam. Untuk berpura-pura, ya kelihatannya kita masih, tetapi sebenarnya hati kita jauh. Ada banyak kesempatan ya untuk keluar daripada panggilan. Saya yakin Bapak Ibu Muntir pun memiliki banyak kesempatan itu. Hanya tidak diambilnya. Kita pun jangan kita ambil. Amin. Amin. Kalau saudara difitnah seperti yang dibilang Ibu Muntir, mereka terlebih dahulu mengalaminya.
Kalau saudara mengalami kekurangan, mereka pun telah terlebih dahulu mengalaminya. Amen. Biarlah justru menguatkan kita kalau mereka bisa menang. Roh Kudus yang sama yang diberikan Tuhan juga memampukan kita untuk menang. Bukan karena hebatnya mereka, hebatnya Tuhan. Tapi mereka memilih. Amen. Dan lagi-lagi pilihan daripada kita. Amen. Segala macam dibilang mengenai Pak Mute, Bu Mute, entah apa saja lah, nanti saudara tanya ya. Saya tahu juga sikit-sikit, karena saya sekolah Kristen, TK, SD, SMP, SMA, puas saya. Puas dengan apa? Dengan semua yang dibilang orang lah mengenai bapak saya. Kan begitu. Masing-masing saudaraku, kita punya penderitaan sendiri. Jangan diambil atau dipakai itu sebagai alasan untuk menyerah. Orang dunia menganggap pendeta itu bodoh, pendeta itu begini, begitu. Kalau kita tahu kita dipanggil Tuhan untuk menjadi gembala, maju terus. Amen. Ibrani 10 ayat 38-39 mengatakan, orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Nah, kadang-kala kalau memilih antara mengundurkan diri keluar daripada pelayanan dengan terus melayani, itu mudah ya. Itu pilihan yang sangat obvious, jelas. Keluar pelayanan salah, tetap melayani bagus. Tapi kan kita hamba-hamba Tuhan tidak lagi memilih antara yang buruk dan yang baik, tapi yang mana betul-betul kehendak Tuhan, yang sempurna. Roma 12 berkata. Pada waktu Bapak Mute ditembak, saya ada di mobil itu, saudaraku, dengan Ibu Mute, adalah ajaib Tuhan yang membuat bisa lolos. Karena memang kalau kita dalam kehendak Tuhan, kalau belum waktunya kata Tuhan, belum itu. Amen. Tak ada satu pun yang bisa menggagalkan rencana Tuhan. Tapi apa dalam hati itu yang keluar? Saudara tahu, dengan pistol tidak ada manusia yang bisa menolong. Ya. Dengan jarak hampir sebeginilah kira-kira saudaraku. Kalau hati ini tidak penuh dengan firman, kalau selama ini tahap-tahap yang dipikirkan, hanya di depan saja, bla bla bla, dan Pak pistol itu yang keluar, matilah kami. Betul saudara ya? Atau tangisan, jeritan, ketakutan, kepanikan. Ah ya, tolong ya, tolong. Tapi yang keluar adalah dalam nama Yesus, darah Yesus. Ya, kau tidak bisa menembak kami di dalam nama Yesus. Tapi yang mau saya ceritakan lebih daripada itu, karena banyak saudaraku mungkin ada beberapa yang masih di Medan dan tahu ceritanya. Tapi yang saya mau ceritakan yang terjadi di balik ruangan tertutup adalah setelah itu terjadi, itu mujizat luar biasa. Mungkin sampai hari ini pun tidak banyak hamba Tuhan di seluruh dunia ini mengalami seperti itu. Bisa dihitung mungkin dengan dua tangan kita. Itu sebabnya banyak sekali tawaran karena mengasihi Pak Mute, melayani ke Amerika, bawa semua anak-anak kami sekolahkan ke Australia atau semua negara-negara lain sudah sebutlah, dan menjanjikan hal-hal pelayanan yang baik. Karena itu memang mujizat luar biasa. Pada waktu itu Bapak Mute tentu dihadapkan pada pilihan. Bagi banyak orang itu pilihan yang sulit, bagi dia sama sekali tidak sulit. Langsung saya bilang tidak, saya gembala, saya di Medan. Padahal tidak tahu sampai kapan itu akan selesai. Karena kami hidup di kurung, saudaraku. Kami berhenti kuliah, polisi tinggal di rumah kami, kemana pun pergi selalu dikawal. Makanya rumah buah kenangan sekarang seperti penjara. Dulu itu tidak. Saudara bila open house pas waktu tahun baru, kami open house 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Ibu Mute lagi tidur di kamarnya, orang bisa masuk. Hati-hatilah kalau kami kamar mandi, bisa dibuka nanti. Berapa kali Bapak Mute beli kami sepeda, besoknya sudah berpindah tangan. Karena ada saja yang mengambil, meminjam. Bagi saya mencuri. Masih dia menjelaskan betapa situasi sangat berubah. Ya, lalu dibangun itu semua tembok. Setiap kaca rumah kami ditaruh sebegini lapisan kayu itu. Kami tanya kenapa? Karena kalau ditembak setidaknya bisa menahan lajunya. Begitulah Bapak Mute itu sudah bersiap dan tahu resikonya. Bukan kerap bodohnya. Oh kami mau di Medan. Dia tahu betul kalau dia pilih itu apa jadinya, apa resikonya. Sama seperti Sadra Mesabed ini. Karena dia tahu panggilannya. Dan tempat yang paling aman adalah di dalam panggilan Tuhan. Amin. Jadi saudara, kalau saudara nanti kelak ataupun ada yang sekarang sedang menghadapi pilihan yang sulit, pilihlah untuk terus pada panggilan. Amin. Jangan pernah cari jalan yang mudah. Gembala yang baik, ya bukan gembala upahan,
Gembala yang baik rela mati bagi domba-domba. Amin. Dan puji Tuhan saudara punya Bapa rohani yang mempraktekkan langsung hidupnya seperti itu, sehingga tidak susah bagi saudara untuk meneladani ya jejaknya saudara. Kalau kasih karunia Tuhan cukup bagi beliau, kasih karunia Tuhan cukup bagi kita. Banyak hamba-hamba Tuhan mendapatkan janji yang besar daripada Tuhan atau visi yang besar, tapi harus mengalami banyak sekali penderitaan untuk sampai pada janji tersebut. Contohnya Raja Daud, sejak usia muda pun sudah diurapi, dikejar-kejar saudara. Gak ada salahnya, dibunuhnya Goliat itu, diselamatkannya Saul, diselamatkannya seluruh Israel. Justru dikejar-kejar mau dibunuh. Boleh saya sambung? Oke. Tapi itulah namanya hidup dalam panggilan Tuhan. Haleluya. Amen. Saudara bisa jadi ya, saudara mengalami penderitaan yang besar. Saya mau dorong saudara, kalau itu terjadi, Roh Kudus mengingatkan firman Tuhan ini, mengingatkan Daud, mengingatkan Sadrak Mesak Abednego, bahkan mengingatkan juga Yusuf. Saya pikir selain Tuhan Yesus, orang yang paling banyak menderita di sudah perjanjian lama adalah Yusuf. Saya cari Bang Yusuf ini. Dari muda menderita. Dan menderita karena patuhnya. Pergi sana, lihat abang-abangmu. Baik, papi, pergi dia, nggak nampak. Berjalan dia 2 mil. Karena dengar ada info, oh nggak di situ, di sana mereka. Sampai sana, mau dibunuh. Tapi lagi-lagi kalau ada rancangan Tuhan, ada panggilan Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Amin. Memang tidak dibunuh, tapi menderita, masuk ke dalam sumur. Tapi bagaimana perasaannya itu? Ya, ambil bajunya, dimasuk, apakah akan dilempari dengan batu dari atas? Apakah dibiarkan menderita kelaparan hari demi hari? Bahkan sampai akhirnya pada waktu ayah daripada mereka mati, kan abangnya bilang, jangan-jangan nanti Yusuf membalaskannya, karena mereka tahu perbuatan mereka terlalu. Pada waktu mereka mengalami kesulitan, waktu mereka minta bantuan Mesir, ini banyak dosa mereka kan. Bahkan Yehuda pun mengamini, saudara tahu ceritanya, pokoknya banyak dosa mereka. Tapi pada waktu hal kesulitan itu terjadi, sepakat mereka semua, ini karena dosa kita, mengapain adik kita itu. Jadi dia menganggap semua dosanya yang banyak itu dibandingkan dosanya terhadap Yusuf, itulah yang membuat mereka dapat kesulitan. Tidakkah kalian ingat betapa dia memelas kepada kita, memohon? Ya, kurang ajar itu semua. Tapi Yusuf tidak ada menyimpan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan Tuhan menyertai Yusuf. Saudara, sulitnya itu bahasa yang tidak dia ketahui, ya, budaya yang tidak dia ketahui, berubah hidupnya. Apa yang biasa normal rutin dia kerjakan berganti semua. Tapi kalau Allah menyertai, Allah memberi keberhasilan. Amin. Lagi-lagi kenapa saya bilang dia sangat menderita? Di rumah tempat dia bekerja, Mama Poti mulai menggoda. Memang Tuhan tak kira menobatkan perempuan-perempuan seperti itu. Tapi Yusuf tidak tergoda. Maka karena integritas Yusuf dan kekudusan Yusuf, dia dianugerahi oleh Potifar jabatan yang jauh lebih tinggi. Betulkah demikian? Tidak. Dia dianugerahi penjara. Saudaraku, pernahkah saudara seperti itu? Kalau belum pernah, pernahkanlah. Maksudnya, ada kesempatan berbuat najis, berbuat dosa, berbuat jahat, atau jenis apa sajalah kejahatan. Saudara berdiri dalam kebenaran. Dan kalau karena itu saudara masuk penjara, apakah secara literal penjara atau penjara lainnya, jalani. Karena dalam penjara pun lagi-lagi Yusuf disertai. Amin. Ketekunan iman. Tapi tahukah saudara, di penjara hatinya kan sudah sangat sensitif ya, sudah sangat dibentuk. Kalau kita mengalami penderitaan, hati kita dikerjakan Tuhan, sehingga kita jauh lebih peka ke penderitaan orang lain. Ya, kalau dalam satu ayat dikatakan, sebagaimana Tuhan menghibur kami, sehingga kami bisa menghibur orang lain. Jadi suatu hari juru makanan dan minuman raja masuk penjara. Nggak ada mereka minta tolong sama Yusuf.
Cuman mukanya murung aja. Yusuf sensitif karena dia tahu rasanya dimasukkan penjara tanpa kesalahan. Lalu dia datang menawarkan pertolongan. Singkat cerita saudara tahu. Lalu kemudian dia bilang, nanti kalau kau keluar ingatlah aku. Memang tidak ditulis dalam Alkitab, tapi saya punya perasaan dia sengaja dilupakan. 2 tahun lamanya Alkitab berkata. Lagi-lagi pernahkah saudara seperti itu? Saudara buat baik. Orang diangkat, saudara bilang, ingatlah aku. Dia tak ingat. Sengaja melupakan. Sampai satu situasi memaksa dia mengingat. Tuhan selalu punya cara. Karena kalau orang melupakan, Yesus kita tidak pernah melupakan. Lalu pada hari itu, situasi Yusuf berubah. Betul-betul dalam sekejap mata dari seorang tahanan, dari seorang penguasa. Kalau waktu Tuhan sudah tiba, saudara tekun dalam iman, dalam sekejap semua bisa berubah. Saudara tak heran, entah ada saja jalan Tuhan, orang disuruh Tuhan berbuat baik pada saudara. Nanti kalau siap itu tanya dia, kenapa dikasihnya sama kau? Dia pun nggak tahu. Entah digirikan malaikat dari belakang, kasih kata malaikat, kasih. Tapi saudara tak lihat, satu persatu jalan Tuhan dibuka. Kalau saudara bangunan, izin, apa saja. Kalau saudara udah suci, ketekunan iman. Loh, amin saudara. Nah, bisa jadi dalam hidup kita harus menghadapi peperangan rohani yang besar. Kelihatannya seluruh sumber daya kita telah hilang, diambil dari para kita. Begitupun jangan menyerah. Saudara ingat kisah daripada Gideon. Tadinya dengan 32.000 tentara dia harus melawan musuh. Itu pun kurang. Sebenarnya kurang. Tidak bisa menang dengan 32.000. Tapi Tuhan kita memang disenangi. 32.000 dia bilang kurangi dari 10.000. 22.000 pulang. Dari 10.000 berapa? 300. 300. Tapi dengan 300 musuh bisa dikalahkan. Kita juga demikian. Dengan apa yang ada pada saudara, apa yang tersisa pada saudara. Kalau kemungkinan saudara mengalami jemaat-jemaat yang pergi, pelan-pelan pergi, kayak kata Ibu Mutia tadi, sakit melahirkan lagi. Murid yang pergi setelah sekian lama, jangan mengeluhkan yang pergi, jangan menangisi yang hilang. Ya Tuhan pun marah kepada Samuel, kenapa menangisi Saul? Tuhan bilang, pergi, aku sudah memilih raja. Jadi kita tidak perlu panik, kita tidak perlu menangis terus, kita tidak perlu mengeluhkan. Mereka meninggalkan kita pada saat yang paling dibutuhkan. Bagian kita adalah maju, bertekun di dalam iman. Karena kita adalah tentara-tentara Gideon. Tiap kali kita maju berperang, tetap melayani peperangan milik Tuhan. Kemenangan sudah dijamin. Satu hal lagi saudaraku, dalam ketekunan iman, ada kalanya yang kita doakan tidak terjadi. Bukan karena Tuhan tidak menjawab doa, karena Tuhan punya lebih baik. Amin. Saudara ingat kisah Lazarus. Maria dan Marta berdoa untuk kesembuhan Lazarus. Tidak jadi. Tapi kebangkitan Lazarus. Saya tidak tahu apa yang saudara doakan, tapi saya mau teguhkan saudara, dia Tuhan yang baik. Dia maha tahu. Dan dia tahu mana yang terbaik untuk kita. Jadi kalau ada kita sudah jujur pun berdoa, tapi maksudnya bukan hal-hal yang jahat yang kita minta. Sejujurnya lah, terus kita, seberapa hikmah daripada kita. Kita doa kalau tidak terjadi, jangan khawatir. Ya, Tuhan tahu waktu yang terbaik, hal yang terbaik, dan cara yang terbaik. Itu sebabnya tetap bertekun di dalam iman kita. Yesaya 55 ayat 8 berkata, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan, seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Kalau 1 Korintus 2 ayat 9 berkata, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, yang tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah timbul dalam hati manusia, semua disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Itu sebabnya keberanian iman, ketekunan iman. Mari katakan, saya punya keberanian iman, saya punya ketekunan iman. Maka sampailah kita pada kemenangan. Saya tahu orang-orang yang, karena ini Kaleb ini kan keberanian iman pada usia muda. Tambah tua usianya, ketekunan iman.
85 tahun kemenangan iman. Walau sudah tua, dia bilang berikan padaku Hebron. Kasih, bukan dia tidak tahu ada raksasa. Justru Kiryat Arba orang enak, raksasa terbesar. Tapi kemenangan iman berkata, karena sudah banyak pengalaman dengan Tuhan, dia sudah kenal siapa Tuhannya, maka dia bisa sampai pada kemenangan iman berkata, aku akan berperang, kekuatanku sama keluar masuk. Sejauh ini Allah telah memeliharaku, Allah punya janji, dia pasti genapi, berikan padaku Hebron. Saudara, cuma demikian. Amin. Tapi harus punya keberanian iman dan ketekunan iman, lalu saudara sampai pada kemenangan iman. Terima kasih Ibu Munte, punya roh Kaleb. Kami akan mengikut di belakang. Mari kita semua Ibu Pendeta Victoria.